berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita setelah pulang dari tempat ini kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang tersisa yang Allah berikan kepada kita untuk semakin kita mempersiapkan baik bekal kepulangan kita kepada Allah dan mempersiapkan agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus ya, kalau fokus insya Allah kita akan dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nur kepada kita, cahaya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmaduka wa nasturuka wa nastaghfiruka wa na'udzu bika min azabika ya zal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang semangat belum pada makan. benar Agak biasa Pak Ustaz malam-malam di lapangan ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di lapangan jadi saksi entarnya bahwa kita pernah duduk bermuhasabah nanti di sini. Amin. amin Kita dapat lapangan lagi nanti di surga. amin. Yang pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala semua karunia yang tidak terhitung jumlahnya yang kita nikmati, yang membuat kita semakin bersemangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun karunia. Yang hari ini mendapatkan kesulitan, diberikan ujian, tapi tetap hatinya bisa bersabar, itu pun karunia. Yang bisa menyikapi harusnya amarah, tapi dia lebih sabar, kemudian dia kembalikan semua urusan kepada Allah, itu pun karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kalau kita bisa menyikapinya dengan benar, maka sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tadi baca istighfar, kita tadi dituntun baca ratib, walaupun nih nafsu kita udah nggak betah tuh, benar nggak? Nafsu kita udah kagak betah tuh baca ratib lama-lama kayak gini, nggak biasa, ya kan? Itu karena Allah sayang sama kita, maka Allah berikan kita kuat bisa duduk di tempat ini. Udah hampir ada yang baca ratib kagak bisa napas, ada. Amat tuh baca. Kalau kagak biasa begitu, ya bisa ala biasa, ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mustafa balligh maqasidana
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا العامر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نأني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah, Bapak Ibu yang baik, alangkah bahagianya seandainya kita bisa menyadari betapa pentingnya waktu yang masih tersisa, yang kita sadari bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, berguna, bermakna, bermartabat, ya. Kita bisa gunakan itu dengan semaksimal mungkin. Ini merupakan kecerdasan yang ada dalam diri kita. Baik kecerdasan intelektual kita berarti berfungsi, kecerdasan emosional kita juga berfungsi, dan juga kecerdasan spiritual kita juga baik. Maka kalau orang yang sering kali menyia-nyiakan waktunya, maka ini ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Yang pertama, apa yang salah? Keyakinan. Masalah keyakinan berarti kita lemah. Kalau kita sering menyia-nyiakan waktu, ini kalau kita boleh jujur, kita sering menyia-nyiakan waktu atau kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selama ini? Antara kita baca Quran dengan baca WA, lebih banyak mana kira-kira? Itu sering nih disampaikan, tapi tetap aja kita mau kagak mempan. Bener gak? Kita gak mempan tuh, kadang-kadang tetap aja. Nah di WA juga ada bagus Pak Ustadz, ada juga tuh sesuatu yang bagus untuk kita baca, ya. Tapi kita cenderung lebih banyak menyia-nyiakan waktu. Kalau kita udah pandai mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, meyakini bahwa waktu itu adalah peluang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu adalah sesuatu yang nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu itu akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk apa waktu kita gunakan? Untuk supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya kalau dihitung-hitung ibadah kita sedikit, Pak. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdoh, ibadah sholat, puasa, zakat, haji, ya, umroh. Kalau cuma ngandelin itu dong ibadah kita, udah ibadahnya kurang khusyuk, bener gak? Udah gitu juga sedikit waktunya. Ibu-ibu, Bu, kalau sholat kira-kira kita paling banter berapa menit? 5. Abang banget, kadang-kadang 1 menit udah kayak argo bro, sholat cepet banget. Baru takbir atau udah ketiduran salam, ya. Ono. Ya kalau sholat subuh, kalau ya sholat subuh kalau bisa bacaannya juga panjang, ya. Lebih syahdu tuh kalau panjang, ya. Tidur. Gimana panjang Pak Ustaz? 2 bulan atau 8 kali, bukan, maksudnya dibaca surat-surat yang agak panjang, ya. Kisah lagi ya. Jadi kalau kita sholat kita cuma sedikit, cuma 1 atau 2 menit, berarti kalau misalkan 5 waktu cuma berapa menit tuh? Kali 5 aja cuma 10 menit. Kalau kita bisa menjadikan waktu kita yang sedikit itu fokus untuk meraih ridho Allah, 10 menit untuk meraih ridho Allah, itu masih bisa kita lakukan, sisanya masih banyak banget untuk bisa meraih ridho Allah. Betul nggak? Maka bagaimana caranya supaya setiap waktu itu berguna, bermanfaat, bermartabat, bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Maka gunakan waktu itu dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun aktivitas kita niatkan lillah, karena Allah Subhanahu. Ini sering saya sampaikan. Kita kadang-kadang kurang lillah. Kenapa orang sering kecewa? Asalnya kecewa dari mana? Dari berharapnya kita kepada selain Allah. Artinya kita nggak ikhlas tuh. Artinya kita masih ngarep-ngarep sesuatu kepada sesuatu selain Allah, ya kan?
maka akhirnya kecewa. Kenapa kecewa? Karena Allah dalam sebuah hadits qudsi, barang siapa yang berharap bergantungnya bukan kepadaku, maka akan aku kalungkan kehinaan, aku kalungkan kekecewaan. Makanya wajar kalau kita nih sering di PHP-in, Bu, ya Bu. Benar nggak? Sering nggak di PHP-in? Siapa yang ada? Suami khusus. Jujur banget tuh. Wah. Istrinya siapa itu yang ngomong? Istrinya siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong itu? Kenceng banget ya. Emang bener Pak, sering banget kita PHP-in istri. Tapi mau feeling gak jadi-jadi, bohong. Healing juga di depan rumah. Maksudnya mau keluar rumah nih kita, bareng-bareng keluar rumah, hidup di depan rumah ternyata bikin acara. Makan di luar, di depan, bukan di dapur. Taman. Ya, di kadang-kadang itu romantis Bu, jangan dibikin kesal. Apal banget kayaknya berdua. Jadi segala sesuatu kalau sering menyikapi sesuatu itu dibikin kesel, maka hidupnya nggak pernah bahagia. Kemas aja sesuatu yang jelek jadi satu yang bagus. Nah, itu harus ada kepandaian, kecerdasan kita dalam menyikapi masalah. Masalah itu jadi tegang karena kita dramatisir. Entar jangan-jangan nanti begini lah. Kalau datang terlalu. Pernah belum kejadian. Seringkali yang belum kejadian dipikirin buruk, itu jadi beneran jadi buruk. Makanya jangan pikirannya buruk, pikirannya harus baik. Itu ya. Nah, saya kembalikan lagi. Seringnya kita menyia-nyiakan waktu, maka itu tanda daripada kebodohan kita. Karena udah tahu kita punya waktu singkat. Kita berada di fase ketiga. Yang kemarin saya sampaikan ada berapa fase? Ada 12 fase. Baru sampai ketiga nih. Setelah alam ruh kita ke alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Nanti ada alam kubur. Alam kita dibangkitkan. Alam kita digiring. Kemana? Asar lagi. Digiring ke padang mahsyar. Kemudian ditimbang, dihitung tuh, ya. Nah, nanti melewati Shiratal Mustaqim. Kemudian di situ ada syafaat. Atau sebelum ke Shiratal Mustaqim diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Sampai nanti ditentukan mana yang akan menjadi tempat kita terakhir, di surga atau di neraka. Nah, kesempatan itu kalau kita nggak mau dibilang bodoh, maka ini kesempatan yang singkat ini tempat untuk kita mengumpulkan agar kita bisa mulia, bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Cuma di sini. Dan waktu kita tinggal berapa lama? Ibu ada yang tahu nggak waktu kita berapa lama lagi sampai kematian? Ada yang tahu? Bisa jadi malam ini ada yang dipanggil Allah. Wajah-wajah yang mau dipanggil Allah kelihatan dari sini. Yang mau dipanggil Allah ya kapan aja kan, bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti ya. Ustaz, materinya jangan kematian, Ustaz. Kematiannya materi yang bahagia aja, Ustaz. Nah, kehidupan ya. Nah, kehidupan yang baru. Diperhatikan ya, ini ilmu buat kita ya. Menunda amal perbuatan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa kita. Jadi begini, kalau kita ini sering nggak Bu, udah ada rencana baik, begitu waktunya tertunda, ya nggak? Ibu di sini berapa kali rencana mau tahajud nggak jadi-jadi? Sering nggak? Rencana mau sedekah ke anak yatim jadi-jadi, pernah nggak? Rencana mau melakukan sesuatu berbagi nggak jadi juga. Nah, ini nih sering nih. Kita anggap nanti lain waktu bisa nih. Di masa yang akan datang kayaknya jauh lebih bagus, lebih aman. Nah, jadi seringkali kita menunda amal kebaikan, kesempatan yang lebih baik kita tunda. Padahal nih waktu ini cuma cepat,
Makanya kalau ada kesempatan kita bisa berbuat kebaikan, maka gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk kita maksimalkan berbuat kebaikan. Jangan ditunda, ya, jangan ditunda. Itu bukan nggak sabar kalau jangan menunda, tapi kita takut suatu saat nanti nggak ada lagi kesempatan kita bisa berbuat kebaikan, ya. Maka janganlah menunda sampai besok apa yang dapat engkau kerjakan di hari ini, ya. Jadi jangan tunda. Itu namanya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau mau berbuat maksiat mah cepat banget kita, ya nggak? Bila berbuat kebaikan nunda-nunda. Entar aja kalau udah ini obatnya, kalau udah tua belum tentu sampai tua gitu, ya nggak? Nanti aja lah minggu depan, belum tentu sampai besok kita. Bisa jadi besok kita dipanggil Allah atau malam ini kita dipanggil Allah. Itu, ya. Maka insya Allah nih mudah-mudahan jamaah semua yang hadir di tempat ini semuanya betul-betul Allah karuniakan keinginan untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk bekal kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya sama ibu bapak, kira-kira kita bakalan pulang apa tetap di dunia? Pulang. Mudik. Ibu kita bakalan pulang apa tetap di dunia? Pulang. Ini kayak kita di lapangan ini, ada nggak yang pengen di lapangan sampai besok? Kalau ada bilang tadi, ya fasilitas di sini, kasih karpet atau kasur, mau berangkat. Sama kardus. Nggak mau, sama seharusnya kita juga nggak mau tinggal di dunia. Kalau kita punya rumah yang sebenarnya, ngapain kita tinggal di lapangan? Kalau kita punya nanti pulang kampungnya kekal abadi, kenapa kita jadikan tujuan dunia ini? Ya, banyak kecewanya di dunia, mas, bener nggak? Ibu-ibu banyak kecewa nggak? Capek nggak, Bu? Banget. Tuh, Banget. ini ibu-ibu nggak ada yang capek nih. Ada keluarga capek nggak, Bu? Capek bapaknya. Bapaknya melotot. Ngadepin suami capek nggak, Bu? Pak, di sini bilang enggak. Bener ya. Kalau nggak capek, Bu, tuh senyum terus biasanya. Tapi pengakuan dari lakinya katanya jarang banget senyum. Yo, udah biasa Pak Ustadz senyum juga nggak dipeduliin, nggak diopenin, biarin aja dah. Ya. Pasang barang itu nggak apa sama aja Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa ya. Baik, ini nggak ada pertanyaan ya, karena kita mau muhasabah. Habis muhasabah ada makan-makan nggak? Di rumah masing-masing nggak? Iya. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau nggak ada, takutnya mungkin panjang nih kalau dikasih pertanyaan. Kita muhasabah aja ya. Nanti nanyanya ntar sendiri-sendiri aja sama. Ini suasananya enak banget ini, masya Allah, penuh berkah. Bapak Ibu percaya nggak nih ada malaikat yang menaungi kita sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala? Meeting saya kalau ini yang paling disukai oleh Rasulullah, ini taklim yang berada di luar seperti ini. Ini Rasulullah senang nih. Para sahabat kalau taklim begini di luar, nah, kita baru ngerasain sekarang nih. Ya, biasanya di musola. Ya, kadang-kadang juga mojok kayak madepnya kemana, speakernya ke sono, ustadznya dari sono, agak ada sopannya pisah. Kalau namanya soal ini madep ke ustadz, ini madep ke sono, madep ke jalan. Gini. Makanya saya sering manggil ibu-ibu, Bu, ke dalam, pasti biar tetap gitu, ya. Kita doakan yang pertama, Bu, kita doakan keluarga kita, rumah tangga kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan pertolongan, rahmat Allah tercurah kepada rumah tangga kita. Jangan sampai ada prahara, ada angkara, ya, ada kebencian di dalam satu rumah. Kita doakan mudah-mudahan saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan tuh dari luar yang masih belum kelihatan, segera kelihatan, segera sampai. Yang tertutup terbuka, ya, yang belum, yang masih di langit mudah-mudahan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum mendapatkan hidayah, Allah berikan hidayah. Yang belum mendapatkan pasangan, ada Zio.
Masih kecil. Dia belum umur. Udah lagi jawabnya. Udah punya Megawati. Ya kali Megawati. Yang belum mendapatkan pasangan semoga mendapatkan pasangan yang soleh soleha ya, kita doakan. Mungkin kita punya adik ya kan, kita doain di sini ya. Amin. Kita punya saudara, punya teman belum dapat pasangan, seusia kita belum dapat pasangan, kita doain. Pokoknya doa kita meliputi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bisa fokus ya untuk kita muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Kita hadirkan hati kita. Semoga kita menikmati indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang betul-betul pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Sudah terlalu banyak yang kita lakukan, baik yang kita lakukan yang baik maupun yang buruk. Sudah seharusnya kita berpikir bagaimana agar kita pulang selamat, menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang qalbun salim. Kita mohon agar Allah meridhoi setiap langkah-langkah kita, ibadah kita. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di tempat ini semoga menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sesungguhnya kita ini teramat kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kita sangat kecil, tapi seringkali kita menyikapi segala sesuatu dengan kesombongan. Seringkali kita menyikapi masalah tidak melibatkan Allah dalam hal ini, tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali Allah memberikan rasa lelah di hati kita. Itu karena kita salah dalam menyikapi masalah. Sungguhnya orang-orang yang bersama Allah tidak akan merasakan lelah. Dia akan merasakan bahagia dan berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita malah sebaliknya, kita takut kepada kematian karena kita mencintai dunia yang sangat sederhana ini. Padahal ada kehidupan yang kekal abadi yang membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Tidakkah kita berkeinginan untuk menyelamatkan juga menjadi syafaat bagi orang tua kita? Tidakkah kita rindu kepada orang tua kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kita rindu mengajak kedua orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah? Tidakkah kita menginginkan anak-anak kita terselamatkan dari doa kita, dari ibadah kita, dari permohonan kita yang kita panjatkan tulus ikhlas kepada Allah? Tidakkah kita ingin berkumpul kembali nanti di surganya Allah bersama anak, suami, bersama orang tua kita?
Kapan itu akan kita mulai, kita rencanakan agar kita benar-benar bahagia, benar-benar kita diberikan kebaikan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dari saat ini, niatkan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau terus-menerus kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terus akan tersiksa batin kita. Akan semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah tahu kita berbuat dosa. Allah tahu setiap saat kita berbuat maksiat. Bahkan yang kita kira tidak ada yang menyaksikan, Allah tahu. Bagaimana rasanya kalau kita dikhianati? Dan seringkali kita mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Padahal setiap saat Allah memberikan kebaikan kepada kita. Tidak ada hentinya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Siang dan malam Allah berikan apa yang kita butuhkan. Bahkan yang tidak pernah kita minta Allah berikan yang kita butuhkan. Kita tidak pernah meminta nafas ini tetap teratur, Allah berikan teratur nafas ini. Allah tahu di dalam tubuh kita ada kotoran, tapi Allah jaga kita dari penyakit. Allah tahu di dalam tubuh kita banyak bakteri jahat, tapi Allah kendalikan sehingga kita tidak merasakan sakit. Betapa besar karunia Allah yang tidak pernah kita syukuri, yang tidak sadar kita tidak mensyukuri. Betapa banyak Allah memberikan kesempatan kepada kita berupa waktu agar kita kembali kepada Allah. Seringkali Allah memanggil kita melalui azan, wahai hambaku, kesini hambaku, sudah saatnya kau datang kepadaku. Allah ingin memberikan kebaikan buat kita, tapi seringkali kita tolak. Inikah yang selama ini selalu kita lakukan? Tidakkah kita malu kepada Allah? Tidakkah kita membayangkan andaikan nanti di padang mahsyar Allah buka semua apa yang kita lakukan, dan itu pasti akan terjadi. Itu bukan dongeng, tapi itu sebuah kepastian al-haq. Pasti kita akan menjumpai suasana seperti itu. Allah akan buka semua apa yang pernah kita lakukan. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkah kita dicintai Allah? Duduknya kita di tempat ini karena bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah senantiasa memberikan karunia dengan harapan kita mendatangi Allah dengan kesungguhan, dengan penuh rasa syukur. Tapi seringkali kita tidak bersyukur kepada Allah, malah kita gunakan karunia ini untuk maksiat kepada Allah. Maka Allah ganti caranya, yaitu dengan memberikan musibah. Allah seret kita dengan musibah dengan harapan agar kita semakin melemah di hadapan Allah, mendekat kepada Allah. Tapi tidak juga kita mendekat, kita malah berprasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa dengan diri kita? Andaikan selalu menyikapi masalah dengan tidak sabar, dengan tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengendalikan kita sebenarnya? Ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak syukur kepada Allah, siapa yang mengendalikan kita selama ini? Maka marilah sama-sama kita tafakuri, kita renungkan, kita muhasabahkan, kita sebetulnya mau kemana ini? Kita nggak boleh melakukan sesuatu yang membuat kita semakin terperosok, semakin dalam, semakin jauh menuju daripada neraka jahanam. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kita angkat kedua tangan kita, hadirin sekalian. Duhai Allah yang maha baik, maha sempurna keagungan, berikan kami waktu, kesempatan untuk bisa memperbaiki semua ini dengan benar, ya Allah. Ampuni ya Allah. Andaikan selama ini kami menyia-nyiakan waktu yang Kau telah karuniakan kepada kami, ampuni ya Allah. Andaikan selama ini
kami tidak bisa menjaga amanah-amanah-Mu dengan benar ya Allah. Ampuni andaikan selama ini kami menzalimi keluarga kami sendiri, anak kami, pasangan kami. Kami merasa lebih baik dari mereka. Ampuni ya Allah, andaikan kami seringkali berbuat kesalahan dalam rangka menutupi kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni ya Allah, andaikan kami kurang bersungguh-sungguh untuk mengenalkan anak-anak kami, pasangan kami, mengenalkan Engkau ya Allah kepada mereka. Kami kurang sungguh-sungguh, ampuni kami ya Allah. Kurang menanamkan rasa cinta kepadamu ya Allah. Duhai Allah yang Maha Baik, ampuni andaikan kami masih bertoleransi dengan keburukan, dengan kemaksiatan, dengan sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Duhai Allah yang Maha Baik, kami yakin ya Allah Engkau mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk orang tua kami yang telah kembali kepadamu ya Allah, selamatkan orang tua kami ya Allah. Jangan diazab ya Allah, karena mereka pasti tidak akan sanggup menahan azab-Mu ya Allah. Maka selamatkan mereka ya Allah dari tempat yang sekarang ke tempat yang jauh lebih baik ya Allah. Duhai Allah yang Maha Baik, Maha Sempurna kebaikan, karuniakan sakinah dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, kebencian. Jadikan situasi rumah tangga kami penuh dengan kasih sayang ya Allah, yang kami rindukan ya Allah. Ya Allah, getarkan hati ini untuk senantiasa dapat melakukan sesuatu yang Kau ridhoi ya Allah, yang dapat membahagiakan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhai Allah, kami tahu zaman ini zaman fitnah ya Allah. Janganlah kami juga menjadi bagian dari fitnah itu ya Allah. Jangan menjadi bagian dari yang menyebarkan fitnah ya Allah. Duhai Allah yang Maha Baik, ya Allah, dekatkan guru-guru kami ya Allah kepada kami. Guru-guru yang Engkau ridhoi ya Allah, yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk dapat memahami urusan-urusan agama, ilmu-ilmu agama ya Allah. Ya Allah, hidupkan kembali hati yang telah mati ini ya Allah, hati yang membatu ini ya Allah. Lunakkan ya Allah agar senantiasa hati ini condong kepada ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Allah yang Maha Baik, khusus untuk warga SAI ini ya Allah, berikan keberkahan ya Allah di komplek ini, perumahan ini ya Allah. Berikan keberkahan di perumahan ini ya Allah. Berikan keberkahan di perumahan ini ya Allah. Jauhkan dari rasa saling dengki ya Allah. Jauhkan dari permusuhan ya Allah. Kami yakin ya Allah, kami yakin andaikan masih ada setitik kebencian dalam hati kami, tidak akan Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Maka maafkan kami, mudahkan bagi kami untuk saling memaafkan ya Allah, agar kami mendapat tempat di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita disanggupkan, dimampukan oleh Allah untuk bisa berubah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai saat ini juga ya, itu juga insyaallah mudah-mudahan kita. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa hari ini